Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antat tawwabur rahim. Al-mukarramun, para alim ulama yang terhormat, para ustadz dan ustazah, para dewan juri, dan para teman-teman santriwan dan santriwati yang hadir pada hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di muhasadah yang insya Allah penuh barokah ini. Allah memang benar-benar maha pintar, sehingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis. Alis matanya bagai semut yang berbaris-baris. Senyumnya yang manis membuat iman semakin menipis, sehingga dompet menipis. Yang kedua kalinya, segelumit sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor. Beliau nabi yang tak pernah makan jagung, tapi namanya selalu disanjung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita dapat hidup tanpa perang dan hidup rukun tanpa pertolongan. Hadirin yang berbahagia, sungguh di hari yang sangat bersejarah ini saya diberi kesempatan agar menyampaikan sepatah dua patah kata dalam tema memperingati kemerdekaan bagi kaum santri. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai santri bisa berperan dengan hal yang sangat kecil, namun akan berdampak besar bagi kebaikan bangsa ini. Sedangkan kita diwajibkan untuk mencintai tanah air sesuai Al-Quran surah An-Nisa ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil daripada mereka. Di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, di dalam firman Allah awikhruju min diyarikum, terdapat isyarat bahwa cinta tanah air merupakan hal yang sangat melekat di hati dan berhubungan dengannya. Hadirin yang berbahagia, apakah setelah pidato kemerdekaan 77 tahun lalu kita sudah semestinya merdeka? Secara fisik memang kita sudah merdeka, tetapi ataukah jangan-jangan kita hidup di zaman penjajahan? Coba kita cermati hadirin, berita hoax, hujatan kebencian merajalela di media sosial sehingga merusak tatanan persatuan dan kesatuan bangsa. Bersama-sama kita perangi hoax yang hanya dapat memecah belah bangsa. Bersama-sama kita perangi korupsi, karena korupsi merupakan sikap berjiwa kadal bermental dajjal yang hanya menerkam, menyiksa dan memangsa rakyat jelata. Sebab seharusnya mereka yang menjadi pelindung rakyat, tapi malah rakyat yang diperas dan ditindas. Tidak sedikit rakyat Indonesia yang mati kelaparan, para pelajar putus sekolah, pengangguran merajalela, dan kemiskinan di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Indonesia tidak mengenal istilah santri pengangguran. Indonesia tidak mengenal dengan istilah santri mejeng. Indonesia tidak mengenal istilah santri nongkrong. Tapi
yang diinginkan Indonesia adalah santri-santri yang produktif. Sebab keindahan di masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilap, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat-obat di toko-toko terdekat. Sehingga pantas bila santriwan dan santriwati menjadi penentu maju dan mundurnya bangsa ini. Betul apa betul? Bila zaman dahulu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk menembus dan merebut kemerdekaan Indonesia, maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman yang telah merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme santri menjadi benteng penjaga keutuhan bangsa, sekaligus fondasi mewujudkan perdamaian dunia. Hadirin yang berbahagia, coba kita ingat lagi Hari Santri Nasional tahun 2021. Santri siaga jiwa raga menjadi bentuk pernyataan sikap santri yang selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Siaga raga berarti santri tidak boleh lengah dalam menjaga kesucian hati dan akhlak. Sedangkan siaga jiwa berarti badan, tubuh, tenaga, dan buah karya santri diperoleh untuk Indonesia. Oleh karenanya, santri tidak pernah lelah dalam berusaha dan terus berkarya untuk Indonesia. Telah dikatakan di dalam sebuah hadis, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa inhamu adhabu akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya kejayaan suatu umat terletak pada akhlaknya. Selagi mereka berakhlak perangkai utama, jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah bangsa ini. Cukup hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.